Shalom, selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada malam ini saya mengajak kita semuanya untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan juga sekaligus doa malam. Firman Tuhan terdapat dalam Yeremia pasal 25 ayat 5 dan 6 yang berbunyi demikian. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita manusia, dari sejak kita dilahirkan sampai akhir hidup kita selalu membutuhkan bimbingan. Mulai dari anak balita yang dibimbing untuk berjalan, selanjutnya dibimbing untuk mempelajari dan mengenal segala sesuatu, dibimbing dalam pekerjaan, dibimbing untuk memperoleh keberhasilan dan kesuksesan, dan bimbingan-bimbingan lainnya. Secara khusus dalam kekristenan, setiap orang Kristen juga membutuhkan bimbingan untuk dapat bertumbuh dalam iman dan memiliki iman yang teguh. Dalam bimbingan tersebut terdapat pengajaran, nasihat, teguran, dan peringatan. Ada banyak orang yang dengan sukacita mau mendengar dan mengikutinya, sehingga kehidupannya akan mengalami banyak kebaikan dan sukacita. Sebaliknya, ada banyak juga yang mengabaikan dan tidak mau menghiraukannya, sehingga selalu ada kecemasan, ketakutan, kegelisahan, kemalangan, bahkan kekacauan yang dirasakannya. Demikian yang dialami oleh bangsa Israel dalam nas kita pada hari ini. Bangsa Israel dikenal dengan bangsa yang keras hati dan tegar tengkuk. Mereka tidak mau mendengarkan ajaran dan perintah Allah yang disampaikan kepada mereka. Mereka menyembah berhala dan ilah-ilah lain, serta suka melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Karena itu Allah menegur dan mengingatkan bangsa itu melalui Nabi Yeremia dan juga melalui nabi-nabi sebelumnya, supaya mereka bertobat dari tingkah langkah dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nabi Yeremia juga mengingatkan mereka supaya jangan lagi menyembah ilah-ilah lain buatan tangan mereka sendiri. Karena jika mereka terus berbuat demikian, maka mereka akan membuat sakit hati Allah dan Allah akan mendatangkan malapetaka atas mereka. Sebaliknya, jika mereka bertobat atau ada pembaruan hidup ke arah yang lebih baik lagi, maka Allah akan tetap mengizinkan mereka untuk tetap mendiami tanah perjanjian yang telah Allah janjikan kepada nenek moyang mereka. Mereka akan hidup tenang dan damai di tanah itu. Tanah itu akan menjadi milik mereka untuk selama-lamanya. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, namun bangsa Israel tetap berkeras hati dan tidak mau mendengar seruan pertobatan itu. Akibatnya, Nabi Yeremia menubuatkan kehancuran yang akan terjadi pada bangsa itu, yaitu mereka akan dikalahkan oleh kerajaan Babel.
Tidak ada kegirangan dan sukacita yang mereka rasakan. Sebaliknya, akan terjadi kengerian dan ketandusan, sehingga bangsa itu akan menjadi reruntuhan. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas firman Tuhan ini kita dapat merenungkannya. Pertama, janganlah mengabaikan bimbingan Allah dalam hidup kita, yaitu ajaran, perintah ataupun tegurannya yang dapat menguatkan iman kita. Karena pada dasarnya kita ini lemah dan mudah terombang-ambing. Jika kita tidak memiliki iman yang kuat, maka kita akan mudah jatuh dan terpengaruh untuk melakukan apa yang salah. Selain itu, bimbingannya akan menuntun kita untuk hidup benar di hadapannya. Karena Allah tidak pernah menghendaki kehancuran terjadi atas kehidupan umatnya, tapi Ia selalu merancangkan kebaikan. Yang kedua, Allah tidak menghendaki kita mengikuti dan menyembah berhala atau Allah lain yang adalah buatan kita sendiri. Berhala zaman sekarang ini tidak lagi berupa patung atau ukiran seperti yang disembah orang Israel. Tetapi berhala adalah segala sesuatu yang menjadi prioritas hidup kita, yang menggeser posisi Allah. Berhala itu dapat berupa harta kekayaan, pangkat jabatan, pekerjaan, hal-hal lain yang menjadi dewa atau yang utama dalam hidup kita. Sekalipun semuanya itu adalah sesuatu yang kita perlukan, tetapi bukan segala-galanya. Karena hanya Allah lah yang dapat menjamin keselamatan hidup kita. Yang ketiga, antara taat dan tidak taat kepada Allah memang adalah pilihan dari setiap orang. Hanya saja kita harus menyadari bahwa setiap pilihan memiliki risiko masing-masing. Jika kita mau taat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita akan merasakan dan mengalami banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Menjalani kehidupan dengan tenang, damai dan bahagia. Sebaliknya, jika kita tidak taat dan tidak mau bertobat dari pelanggaran kita, maka kita dapat menerima murka dan hukuman Allah. Karena itu, mari kita tentukan pilihan kita. Tuhan Yesus memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita bersama berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah dan kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang menuntun hidup kami dalam kuasa Roh Kudus. Puji dan syukur Tuhan, karena Tuhan memberkati hidup kami sepanjang hari ini. Kami boleh menikmati pengalaman-pengalaman yang indah dan telah melakukan aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Bahkan sebelum kami membaringkan tubuh kami telah mendengar bagian dari firman-Mu. Diberkatilah hidup dan kehidupan kami. Bapa di surga, Allah yang hidup, saat ini hamba berdoa bagi jemaat-Mu. Diberkatilah hidup dan kehidupan jemaat-Mu. Tuhan memelihara, Tuhan melindungi dan menyertai hidup dan kehidupan mereka. Dan demikian Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu yang lemah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Yang sakit, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Bapa, kami berdoa bagi hidup dan kehidupan kami sebagai kepala rumah tangga. Mampukan kami terus menjadi panutan dan teladan dalam rumah tangga kami. Diberkati istri, suami yang kami kasihi, anak-anak kami. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi jemaat yang menghadapi kegalauan, kekhawatiran, kegelisahan, dalam nama Tuhan Yesus, memberikan peneguhan, penguatan bagi mereka untuk berserah dan bersandar hanya kepadamu. Demikian kami berdoa bagi orang tua kami sudah lanjut usia. Tuhan,
tetap meneguhkan, menguatkan iman mereka. Yang terbaring sakit di rumahnya masing-masing saat ini, Tuhan melawat mereka. Bagi saudara kami yang terpenjara, biarkanlah mereka untuk mengevaluasi dan sadar akan apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka berbalik kepada Tuhan dan bertobat, berjanji dalam hati ketika dalam pembinaan mereka akan kembali untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Demikian juga Tuhan, bagi saudara kami yang hidup dalam kekurangan, kemiskinan, kami percaya Tuhan akan mencukupkan hidup mereka, memberkati, mendengar doa dan permohonan mereka. Bagi saudara kami yang cacat mental, fisik, tolong Bapa, kami menyerahkan mereka untuk dalam pimpinan bimbingan Tuhan dan memberkati mereka. Bagi saudara kami yang mengeraskan hati untuk tetap bertahan dengan dunia-dunia yang merusak masa depan mereka, baik dalam dunia narkoba, minuman keras, hidup dalam ketidakpastian, tolong Bapa, panggil mereka. Roh Kudus Tuhan membisik dalam hati mereka untuk bertobat dan kembali kepadamu. Mereka yang serakah dengan keuangan, jabatan, dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan segala sesuatu yang memuaskan hati mereka, dalam kuasa Tuhan Yesus, tolong Bapa, berikan mereka untuk dapat mensyukuri apapun yang mereka lakukan, yang seturut sesuai daripada kehendak-Mu. Kami menyerahkan mereka dalam pimpinan Tuhan. Bapa di surga, diberkati para hamba-Mu, pendeta, penutup, diakon yang memberi diri dalam pelayanan. Biarlah Tuhan akan menyertai, mengurapi mereka masing-masing. Demikian juga pemerintahan kami Kabupaten Kapuas, Tuhan berkati. Bapak Bupati, Pak Sekda, dan seluruh kepala dinas. Kami percaya Tuhan akan memberkati hidup dan kehidupan mereka. Tuhan akan pakai mereka untuk sungguh-sungguh melakukan tugas pekerjaan yang dipercayakan, untuk dapat menciptakan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan di kabupaten yang kami cintai ini. Biarkanlah kami hidup rukun damai di dalamnya Tuhan, dalam keragaman kami. Terpujilah Engkau Bapa, jadilah kehendak dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beristirahat. Percayalah bahwa Tuhan akan bangunkan kita besok pagi dengan kekuatan dan semangat yang baru. Amin.